Oke, Power Team Indonesia, teman-teman, kita masuk ke Power Team Academy, yang mana pembahasan tema malam ini itu adalah tentang peluncuran PORS Ecosystem, yang mana kita akan menyampaikan atau mematangkan pemahaman tentang plan PORS Classic, ya. Yang kita sama-sama tahu bahwa PORS Classic ini adalah fondasi awal peluncuran Meta PORS Ecosystem yang akan diluncurkan secara keseluruhan, secara bertahap oleh Lado Oktanikop. Dan di dalam materi ini juga saya akan menyampaikan informasi MetaPORS ekosistemnya juga. Jadi apa hubungannya dengan matrik yang akan diluncurkan, dan pastinya akan kita bahas satu persatu di dalam slide ini. Oke, kita masuk. Nah, di sini pastinya di dalam pengembangan proses ataupun PORS ada 5 kunci yang tertanam di dalam prinsip bisnis ini. Pertama itu adalah desentralisasi. Nah, desentralisasi ini di dalam pengembangan PORS ekosistem, proses BSD dan sejenis matrik sistem yang undernya Lado Oktanikop itu benar-benar teruji. Maksudnya begini, teman-teman mungkin di dalam pengembangan bisnis-bisnis selama ini, teman-teman sering mengikuti bisnis yang katanya desentralisasi. Tapi di sisi lain, desentralisasi itu hanyalah semacam bahasa-bahasa marketing yang mana tujuannya ingin mendapatkan keuntungan individu atau seseorang yang melakukan pengembangan proyek mengatasnamakan teknologi blockchain terdesentralisasi, tapi di sisi lain ada keuntungan, ada manfaat yang mereka ingin ambil dari orang-orang, dari masyarakat. Nah, di proses dan di PORS ekosistem ini dipastikan desentralisasinya itu murni dan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dicek by data. Jadi artinya karena proyek ini terdesentralisasi, sepenuhnya tidak ada admin, kemudian di sini juga pastinya secara security atau keamanan itu lebih safety. Jadi kalau teman-teman bayangkan kalau kita bermain bisnis sentral, ketika kita banyak bonusnya, itu tidak menutup kemungkinan bonus yang ada di akun kita itu sebenarnya itu bisa dikuasai, atau bahkan terkadang ada beberapa teman mungkin mengalami di sentral bisnis akunnya di-banned gitu, tidak bisa melakukan pencairan. Nah, jadi di dalam pengembangan bisnis PORS ekosistem ini, itu semuanya security atau secure-nya itu sangat aman, karena sepenuhnya dia menggunakan desentralisasi application. Kemudian di sini pastinya efisiensi yang kita dapat. Kenapa? Karena dengan prinsip efisiensi masuk dalam 5 kunci prinsipnya PORS ini memberikan manfaat lebih baik dan lebih nyaman untuk melakukan pengembangan bisnis ini. Nyamannya di mana? Pertama dari sisi alat transaksinya. Alat transaksinya kita menggunakan cryptocurrency, artinya tidak ada pihak ketiganya, dan kita sama-sama tahu cryptocurrency itu bisa digunakan di seluruh dunia, artinya ini sangat bebas dan bisa dilakukan 1 kali 24 jam dan tanpa ada batas. Selama internet masih ada atau akses internet bisa diakses, kita bisa melakukan bisnis ini. Dan menariknya, PORS ekosistem ini bisa dijalankan dari kenyamanan rumah, ya. Jadi artinya efisiensi secara pengembangan bisnis ini cukup baik. Kemudian di sini pastinya transparansinya juga terbukti, baik dari sisi historical, baik dari sisi program smart kontraknya itu terverifikasi. Kemudian pastinya dari sisi kualitas, quality, ya. Teman-teman bandingkan proyek-proyek yang katanya desentralisasi network, coba perhatikan secara desain web, dan perlu diketahui bahwa desain yang dipakai di dalam pengembangan proses atau PORS ekosistem ini itu mempunyai standar nilai yang sangat berkualitas. Selain dari itu juga semua akses untuk menjalankan bisnis ini sudah menggunakan teknologi di tingkat Web3. Jadi kita bukan lagi menggunakan domain biasa sejenis Web2 yang biasa digunakan bisnis pada umumnya, tapi standarnya ini udah standar Web3.
Jadi cukup baik secara kualitas, secara quality. Nah, itulah menariknya kita berada di bisnis ini, kita mendapatkan kesempurnaan di dalam bisnis, yang mana kesempurnaan ini dipastikan belum pernah ditemukan sebelumnya. Ya. Nah, di sini tujuan akademi untuk informasi dan edukasi tentang peluang hadiah, peluang bisnis, ya, perluasan bisnis yang diciptakan oleh Mr. Lado Oktonikov. Ya, Mr. Lado Oktonikov ini dia orang Rusia. Dialah yang menemukan sistem matrik ini. Kemudian sistem matrik ini diimplementasikan di proyek Porses. Sementara itu ada banyak sekali matrik proyek atau matrik sistem atau copy pack yang mereka ambil dari karyanya Lado, mereka modifikasi dan lain-lain. Tapi original di dalam pengembangan matrik sistem itu adalah under Lado Oktonikov, karena dia yang menemukan sistem ini. Kemudian di sini tujuannya juga untuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan pada saat pra peluncuran Pors ekosistem nanti di tanggal 14 Juni. Oke, itu tujuannya. Nah, di sini saya akan masuk di marketing klasik. Jadi peluncuran terdekat yang menanti kita itu adalah marketing klasik. Nah, jadi di sini kita bisa melihat marketing klasik ini ada namanya S3 dan S6. Dan teman-teman di sini dipastikan ya adalah mitra Porses BUSD dan pasti mengenal matrik yang S3 dan S6. Jadi pola kerjanya itu adalah matrik yang ada di X3 dan X4 Porses BUSD yang sebelumnya itu terpisah ya. Jadi terpisah. Nah, ini adalah sebagai fondasi awal terbentuknya semua ekosistem Pors. Jadi matrik ini itu diluncurkan di awal sebagai interaksi dan terhubung penuh untuk implementasi produk Metapors ekosistem. Jadi teman-teman untuk mengakses ekosistem ini nanti dasarnya harus melewati ini dulu. Ya, jadi program-program yang akan diluncurkan pastinya dimulai dari peluncuran fondasi matrik sistem. Matrik sistem yang ada di Pors klasik ini akan dijadikan sebagai sistem pemasarannya. Ya, setelah sistem pemasarannya diluncurkan, maka akan diluncurkan beberapa produk yang mana produk itu sepenuhnya terdesentralisasi bagian dari pengembangan teknologi blockchain. Itu yang harus dipahami. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk memulai Pors itu teman-teman perlu menggunakan stablecoin BUSD ya untuk membeli level matrik sistem yang ada di Pors. Kemudian saldo BSC diperlukan untuk gas fee smart kontraknya. Kemudian transaksi pertama Anda akan menjadi nol atau transaksi kosong. Ini adalah proses pendaftaran. Jadi pada saat peluncuran nanti teman-teman harus melakukan proses registrasi dengan melakukan connecting ya dengan transaksi nol, maka itu akan menghubungkan wallet teman-teman nantinya ke akun atau ke proyeknya Pors. Nah, dengan mendaftar sekali, di masa depan dapat mengaktifkan semua program ekosistem Pors. Ya, jadi teman-teman harus mengkonekkan dulu wallet teman-teman ke proyek ini, ke smart contract ini. Kemudian nanti setelah itu baru kita bisa melakukan proses pembelian level matrik, kemudian ikut dalam program staking ketika diluncurkan. Kemudian kita juga akan mendapatkan distribusi Pors Coin itu sendiri. Nah, untuk mendaftar itu menggunakan link referral orang yang mengenalkan bisnis ini kepada Anda. Ya, seperti itu polanya. Nah, setelah terdaftar nanti, teman-teman pastinya akan mendapatkan link referral sendiri. Nah, link referral itulah untuk pengembangan bisnis Anda dan memasarkan Pors ekosistem ke depannya. Jadi tahapnya seperti itu, menyiapkan BUSD, sedikit BSC, lakukan transaksi, pendaftaran, kemudian nanti dapat link referralnya disimpan untuk pengembangan bisnisnya. Nah, di sini semua mitra yang ada di dalam struktur kita setelah kita melakukan pengembangan, itu akan tersimpan. Artinya akan terkonektin selamanya untuk semua ekosistem Pors. Itu yang harus dipahami.
Kemudian di sini platform ini itu menjadi satu untuk semua ekosistem, ya. Prinsipnya seperti itu. Artinya teman-teman mendaftar sekali, kemudian setelah mendapatkan akun atau interface nantinya itu udah menjadi untuk semua ekosistem ke depannya. Kemudian satu address wallet itu untuk semua ekosistem. Jadi kalau connecting address wallet kita ke smart contract Force Classic ini nanti, maka nanti akan terkonek juga ke ekosistem yang lain, seperti peluncuran produk misalnya Metaverse, NFT, staking, dan lain-lain. Nah, di sini kita masuk ke marketing klasik. Di sini saya akan menjelaskan bahwa matrik marketing klasik ini itu gabungan antara program X3 dan X4 yang ada di proses BSD, yang mana di sini disebut dengan S6 dan S3. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah level matrik klasik itu sebanyak 12 level. Ya, penggabungan antara S6 dan S3. S6 sebanyak 8 level, ya, program 1, level 1, level 2, level 4, level 5, level 7, level 8, level 10 dan level 11 itu adalah S6. Kemudian S3-nya itu sebanyak 4 level. Posisinya ada di level 3, level 6, level 9, dan level 12. Nah, untuk pembelian level ini, teman-teman menggunakan BUSD. Oke, menggunakan BUSD stablecoin. Kemudian, setelah diterbitkan IDO atau proses IDO selesai, listing di market, Forcecoin market. Jadi ketika Forcecoin ini sudah dilistingkan di market, nilainya udah ada ditentukan oleh market dunia, maka kedepannya Forcecoin ini akan digunakan untuk pembelian level. Jadi artinya kedepannya kita tidak menggunakan BUSD lagi. Nah, algoritma program yang akan memiliki Oracle, ya, untuk menyesuaikan harga Forcecoin dalam satuan dolar BUSD secara otomatis atau auto swap. Jadi maksudnya landasannya harga yang ada di level matrik klasik ini itu adalah satuannya dolar, yaitu BUSD. Nah, ketika penggunaan Forcecoin diimplementasikan, harganya itu tetap dolar, ya. Nah, jadi tergantung berapa Forcecoin yang dibutuhkan itu tergantung dari harga market pada saat itu, ya. Kalau harga marketnya misalnya 1 Forcecoin kebetulan sama dengan 1 BUSD, artinya harganya ketika kita membeli level 1 pastinya sama nilainya, yaitu 5 Forcecoin misalnya. Atau mungkin harga Forcecoin itu lebih tinggi, ya. Itu berarti penggunaannya 00, sekian seperti itu. Nah, untuk menyesuaikan harga market saat terjadi pembelian level matrik yang dapat menyesuaikan dalam kurs dolar. Nah, jadi sudah ditanamkan semacam logic program yang bisa melakukan converter menyesuaikan dengan harga dolarnya. Nah, manfaat penting dengan mengaktifkan matrik, ya, Anda mendapatkan produk Force. Nah, nanti produk Force apa aja nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Jadi ini penting. Kenapa? Ini adalah fondasi dari ekosistem ini. Jadi harapannya teman-teman dengan mengaktifkan matrik ini kita akan mendapat manfaat banyak ke depannya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa harga untuk mengaktifkan level 1 di Force Matrix Classic itu membutuhkan biaya 5 BUSD, ya, level 1. 5 BUSD atau rupiahnya sekitar 75.000. Ini adalah harga diskon 50% pra peluncuran. Anda diberi kesempatan 1 bulan untuk mendapatkan harga level murah. Jadi nggak lama harga 5 dolar ini, ya. Setelah peluncuran penuh, harga level 1 ini dan level lainnya itu 2 kali lipat lebih tinggi. Seperti itu. Jadi manfaatkan kesempatan ini di masa-masa pra peluncuran. Ini adalah kesempatan bagi teman-teman yang memang mengikuti proses BUSD, mengikuti perkembangan update terkini. Ini adalah manfaat yang luar biasa yang kita dapat. Ya, artinya harga normal level 1, ya, matrik
itu kedepannya itu adalah 10 BSD, 150.000. Jadi 2 kali lipat ketika kita membeli, lebih murah ketika kita membeli pada saat pra peluncuran. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja Porsche Matrix Classic. Sebenarnya ini materi ini pastinya sudah teman-teman banyak yang menguasai. Pada prinsipnya Porsche Matrix Classic ini adalah combine atau gabungan antara Matrix X3 yang ada di proses BSD dan Matrix X4 yang ada di proses BSD. Nah, di sini disebut dengan matriks S6 itu sama dengan matriks X4 di proses BSD. Cara kerjanya sama, ya. Program 1 dan 2, ketika program 1 dan 2 ini terisi, kita belum mendapatkan bonus. Ya, bonusnya 0%. Bonusnya itu untuk upland random matriks Anda. Jadi upland yang ditentukan oleh sistem. Bonusnya akan diberikan ke situ. Nah, kemudian di program 3, 4, 5 itu bonusnya tetap 100%. Ya, dari mana 100%-nya? Dari nilai level pembelian level program tersebut. Oke, kemudian di sini juga ada recycle-nya. Artinya di dalam matriks S6 ini kita hanya mendapatkan 6 space kosong ketika terisi penuh, maka kita akan mendapatkan siklus kedua 6 space kosong berikutnya. Terus menerus seperti itu. Satu siklusnya, kalkulasi yang kita dapatkan 300% dari modal yang kita keluarkan untuk membeli level tersebut. Oke. Kemudian, ini matriks X3-nya. Matriks X3-nya sama, sistem kerjanya, yang mana program 1 dan 2 ketika diisi oleh mitra atau kita berhasil memasarkan matriks ini, maka kita akan mendapatkan 100% dari modal kita membeli slot tersebut. Ya, di sini S3 ini ada 3 space kosong. Ketika 3 space kosong ini terisi penuh, maka kita akan mendapatkan 3 space kosong berikutnya. Pembelian siklus keduanya diambil dari program yang ketiganya. Ya, maka di sini recycle, ya, maka kita akan mendapatkan 3 space kosong berikutnya. Nah, kita bisa melihat bahwa kedua matriks ini itu kita mendapatkan potensi tak terbatas. Jadi terisi penuh, kosong kembali, terisi penuh, kosong kembali, terus-menerus seperti itu. Satu siklusnya S6 kita dapat 300%, S3-nya satu siklusnya kita dapat 200%. Oke. Nah, ini adalah penambahan atau matriks klasik yang ada di Porsche ekosistem ini ditingkatkan, ya, ditingkatkan atau ditambahkan programnya, yaitu namanya auto upgrade. Auto upgrade ini bisa di on off-kan. Nah, ketika di on-kan, maka di sini penting bagi Anda untuk mengaktifkan auto upgrade karena tim Anda akan terus berkembang dan membeli level yang lebih tinggi. Jadi untuk teman-teman, terutama tim leader yang aktif memasarkan produk ini, sistem ini, itu auto upgrade-nya di-on-kan. Sehingga kita akan mendapatkan fungsional penambahan dari auto upgrade dengan sendirinya. Level program yang kita beli yang tadinya mungkin dari 1, itu dengan sendirinya ke depannya akan meningkat. Ya, menjadi meningkat ke level 2 dan seterusnya. Peningkatan otomatis diambil dari bonus siklus pertama di 2 program matriks Anda. Ya. Nah, di sini perhatikan untuk S6 pada saat satu siklus, maka alokasi bonus yang ada di sini 100%, 100% itu akan dialokasikan untuk membeli level berikutnya. Nah, bagaimana ketika ketemu di matriks S3, maka S3 ini ketika di siklus pertama, maka kita belum mendapatkan apa-apa karena alokasi dari bonus 100% program 1 dan 2 ini, sistem akan mengalokasikan untuk pembelian level berikutnya. Oke. Nah, di sini secara default, peningkatan otomatis diaktifkan di level berikutnya, kecuali level 12 yang paling tinggi, ya.
Jadi Force Classic ini kan ada 12 level. Jadi ketika kita sudah mencapai di level 12, artinya auto upgrade ini sudah tidak ada fungsinya lagi karena tidak ada peningkatan level 13 sampai level 12 aja. Bonus 2 program akan dikumpulkan di dalam smart kontrak khusus. Jadi dia nanti ketika kita baru mendapatkan bonus di sini, maka bonusnya itu akan masuk ke dalam smart kontrak khusus. Setelah terpenuhi sesuai harga level berikutnya, secara auto akan membeli level yang lebih tinggi satu tingkat dan seterusnya hanya berlaku di siklus pertama. Ya, satu siklus aja. Ketika masuk ke siklus kedua artinya sistemnya normal kembali, bonusnya semuanya 100%. Oke. Nah, kemudian auto upgrade di-off-kan. Jadi teman-teman nanti bisa memilih opsi ini. Ketika teman-teman memilih opsi off untuk auto upgrade-nya, maka setiap mitra memiliki kesempatan untuk menonaktifkan auto upgrade dengan membayar komisi 25%. Jadi kalau seandainya kita tidak aktifkan on auto upgrade-nya, maka bonus yang kita terima itu nggak full 100%, tapi dipotong 25%, yang mana komisi 25% ini akan masuk ke smart kontrak khusus untuk produk ekosistem. Nah, produk ekosistemnya yang dimaksud itu adalah banyak, ada staking, ada metaverse, NFT. Nah, pola kerjanya itu akan menyusul seperti apa, tapi pada prinsipnya 25% ini bukan untuk Lado Oktanikop, tapi untuk kita sendiri. Ya, nanti akan diatur oleh smart kontrak tersebut dengan pola misalnya kita akan mendapatkan NFT atau mungkin kita akan mendapatkan persentase potensi passive income ketika staking diaktifkan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa marketing klasik itu totalnya 12 ya, totalnya ada 12 program. Setiap level hanya dapat diaktifkan secara berurutan, jadi sistem kerjanya sama seperti proses BSD, yaitu satu demi satu dari level yang paling kecil. Jadi kalau teman-teman menargetkan membeli level sampai level 6 misalnya, artinya kita mulai mengaktifkan level dari level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, baru level 6. Oke. Semua level berpotensi mendapatkan bonus secara terus-menerus tanpa batas, ya. Jadi tidak ada istilah namanya di sini freeze atau pembukuan level. Jadi nggak ada freeze di sini. Karena program freeze ini dihilangkan digantikan dengan auto upgrade. Jadi kalau seandainya auto upgrade diaktifkan artinya peningkatan level terus-menerus. Kalau seandainya di-off-kan artinya ada komisi yang harus kita bayar tapi level kita itu selalu aktif. Misalnya kita membeli level 1 aja. Level 1 tersebut kita off-kan ya, fungsional auto upgrade-nya. Maka level 1 itu akan terus menghasilkan tapi 25% dari hasilnya itu akan masuk ke smart kontrak produk. Artinya kita hanya menerima 75% kalau pasif. Itu setiap kali mendapatkan bonus. Oke. Nah, di sini akademi ini diambil dari marketing plan-nya official. Nah, di official marketing plan itu rekomendasinya yaitu minimum dimulai dari 5 level. Ya, 5 level. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini kita bisa melihat kita akan mendapatkan S6 sebanyak 4 level, kemudian S3-nya 1 level di level 3. Nah, di sini sebagian besar peserta mengaktifkan setidaknya 5 level dari awal agar lebih cepat menguntungkan. Karena banyak yang akan melakukan ini, dan Anda harus memiliki matrik aktif untuk membuat keuntungan. Ya, setelah melewati 5 level, peningkatan otomatis diaktifkan dan Anda menuju level 6 dan akhirnya Anda mencapai puncak di level 12. Jadi teman-teman, ketika kita memulai dari level 5, disarankan untuk mengaktifkan auto upgrade dengan sendirinya ya, level 5 ini nanti ketika menghasilkan bonus, maka dengan sendirinya dia akan membuka level 6
kemudian level 7 dan seterusnya. Ya, sehingga kita akan mendapatkan full level. Peserta yang aktif di seluruh dunia itu menargetkan minimum 5 level. Ya, jadi yang artinya level 1, level 2, level 3, level 4 dan level 5 ini adalah level yang paling ramai karena angka rekomendasi dikeluarkan sesuai dengan analisis, sesuai dengan keperluan. Ya, jadi ini tentunya meningkatkan potensi limpahan dari tim. Jadi dengan adanya level ini rame, rekomendasi global, maka pastinya semua orang rata-rata yang paham, yang mempercayai matrik ini, yang yakin 100% pasti minimum itu mengambil level 5. Sehingga level 5 ke bawah itu pastinya akan sangat rame. Potensi matriknya, randomnya itu akan lebih baik dibanding matrik yang lebih tinggi, karena ini masuk dalam rekomendasi. Untuk membeli level 5 ini biayanya itu kalau dirupiahkan sekitar 2,5 jutaan, kurang lebihnya segitu, udah termasuk gas fee. Ini pun masuk dalam periode pra-peluncuran yaitu diskon, masa diskon 50%. Oke. Tapi setelah standar price full peluncuran, harganya pastinya 5 juta. Untuk membeli sampai level 5 ini. Jadi 2 kali lipat itu untuk harga standarnya setelah 1 bulan pra-peluncuran. Nah, ini sudah termasuk gas fee yang mana di setiap levelnya itu dialokasikan estimasi 0,005 BSC ya, atau 0,01 itu lebih baik karena kita belum tahu angka fix-nya karena belum disimulasikan. Tapi berdasarkan informasi 0,05 itu sudah cukup untuk menjalankan program ini. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan pre-star freeze dan standar freeze. Jadi maksudnya pre-star ini itu adalah diskon yang akan diberikan oleh Lado Oktanikop di masa pra-peluncuran dan ini tidak lama ya. Informasinya sekitar 1 bulan. Setelah 1 bulan pra-peluncuran, maka harganya akan meningkat menjadi 2 kali lipat, dan harga inilah yang akan kita pakai selamanya. Ya, artinya kalau level 1 di masa pre-star freeze itu $5, tapi kalau di standar freeze nantinya itu udah $10, dan level 2-nya juga 2 kali lipat dari harga diskon. Nah, perlu diingat bahwa semua level yang diskon 50% dari harga standar, jadi teman-teman harus memanfaatkan peluang ini. Ketika harga normal, Anda untung 50% dari harga pembelian level, kemudian mendapatkan bonus, itu 100% dari nilai standar harga. Jadi maksudnya gini, kalau seandainya kita membeli level matrik saat peluncuran di awal, maka kita membeli levelnya kan harganya $5. Ya, setelah 1 bulan, kan harganya udah standar tuh, udah normal. Maka setiap bonus yang kita dapatkan 100%-nya itu perkaliannya adalah ini $10. Jadi 2 keuntungan yang nyatanya. Pertama, kita mendapatkan harga lebih murah. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan bonus lebih besar persentasenya ketika standar freeze. Oke. Jadi manfaatnya seperti itu. Dan di sini teman-teman perlu diketahui bahwa program perubahan antara pre-star freeze dan standar freeze ini itu bentuknya bukan manual. Jadi sudah diprogramkan di awal kapan harga itu akan berubah. Jadi ini bukan bisnis sentral ya. Di awal banyak pertanyaan bahwa ini bisnis terdesentralisasi tapi harganya itu bisa disesuaikan dalam waktu setelah peluncuran. Tidak seperti itu. Jadi pada saat penanaman smart contract Force Classic ini, di dalam logik programnya itu sudah disisipkan ya perpindahan harga price-nya itu sesuai dengan program yang dibuat. Nah, jadi bukan berdasarkan settingan seperti itu. Jadi kalau seandainya programnya itu dibuat harga akan berubah selama 1 bulan, ya setelah 1 bulan dia pasti akan berubah. Tidak bisa dinego seperti itu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan member awal ya. Member awal itu maksudnya kita yang pertama kali mengenalkan Force ini
Yang pastinya mereka yang mengikuti program klasik dan BOS di pra-peluncuran adalah program angkatan utama dan mendapatkan diskon 50% untuk aktivasi level, akan menerima prioritas untuk memasuki program pengembangan produk, ya, karena Anda sudah terdaftar di sistem terlebih dahulu. Nah, jadi pastinya di dalam peluncuran ini kita termasuk orang-orang yang memang beruntung mendapatkan informasi ini lebih awal, karena kita bisa melihat ekosistem PORS ini terus dikembangkan. Setelah semuanya jadi, kita akan mendapatkan prioritas utama untuk mendapatkan perubahan finansial. Nah, tidak lama setelah peluncuran program PORS Klasik dan BOS akan sepenuhnya diluncurkan dengan harga normal yang tadi saya sebutkan, artinya harga standarnya. Kemudian mereka yang berhasil mengaktifkan level lebih tinggi di awal akan mendapatkan menghemat 50% untuk aktivasi dan mendapatkan bonus standar harga. Nah, tadi saya maksud kalau seandainya teman-teman berani mempunyai kemampuan untuk membeli semua level, artinya itu menang banyak dalam bahasa kalkulasi bisnis. Kenapa? Kalau kita memborong harga level PORS Klasik sekarang ini, itu harganya lebih murah, tapi nanti kalau seandainya kita membeli pada saat standar price, pastinya harganya 2 kali lipat. Setelah peluncuran Klasik dan BOS, lebih banyak kejutan dan fitur baru menanti Anda, ya, yang akan terus menarik market baru ke program perluasan bisnis. Jadi teman-teman, pola pengembangan PORS ekosistem ini di awal mungkin kita akan dikenalkan oleh matrik juga, ya, matrik yang disempurnakan atau ditambahkan programnya yaitu matrik klasik dan BOS. Mungkin belum menarik untuk saat ini, tapi ketika semua produk ekosistem itu secara bertahap diluncurkan, ini akan sangat menarik, ya. Mungkin di awal orang-orang yang belum tertarik, setelah peluncuran full dia akan mengikuti program ini. Ini adalah peluangnya di situ. Jadi jangan anggap remeh informasi ini, walaupun ini adalah informasi matrik, tapi kita akan melihat ke depannya seperti apa. Ya, kita udah mendapatkan roadmap yang jelas bahwa ini adalah ekosistem. Jelas produknya apa aja, karena ada banyak produk di sini seperti koin PORS, kemudian Metaverse, NFT, staking, trader club, dan lain-lain. Ketika emisi koin selesai, distribusi koin PORS dan harganya akan disesuaikan dengan harga market, ya, maka menghasilkan uang dalam koin PORS ya akan banyak keuntungannya untuk Anda. Seperti itu. Jadi artinya ke depannya kita mendapatkan PORS coin, bukan lagi BUSD. Tapi setelah PORS coin itu jelas marketnya, sudah melewati proses IDO, sudah dilistingkan, seperti itu. Nah, untuk tahap awal sebelum IDO, sebelum listing market, kita tetap menggunakan BUSD sebagai awalan pengembangan ini. Kemudian, semua ekosistem sudah ditulis sebelumnya dalam algoritma kontrak pintar yang terhubung ke matrik klasik dan BOS. Jadi untuk saat ini, semua program itu sebenarnya sudah terhubung. Jadi untuk peluncurannya, artinya mereka tinggal mengaitkan atau mensinkronkan. Jadi smart kontrak ini bukan smart kontrak baku yang tidak bisa terhubung, tapi mereka sudah menyiapkan fondasi matrik ini untuk pengembangan tingkat lanjut, pengembangan dari ekosistem PORS, MetaPORS itu sendiri. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat secara garis besar bahwa PORS ekosistem ini adalah produk utamanya adalah koin PORS. Kemudian koin PORS itu nanti akan mempunyai ekosistem Metaverse. Jadi Metaverse ini adalah semacam dunia digital. Dunia digital itu bisa kita masukin ya untuk anggota PORS. Di sana kita bisa melakukan transaksi, jual beli ya. Kemudian pastinya PORS Coin itu bisa dimanfaatkan ke dalam dunia digital ini, dan bahkan kita bisa mengembangkan PORS Coin kita yang kita punya. Misalnya kita membeli sebidang lahan di sini, kemudian lahan tersebut kita bangun, atau mungkin teman-teman tertarik dengan suatu produk di dalam dunia digital itu, teman-teman beli sekarang, kemudian nanti suatu saat teman-teman bisa jual kembali dengan harga yang tinggi seperti itu.
Itu adalah pola kerja yang ada di Metaverse, dan pastinya ini ada akademi khusus nantinya setelah peluncuran, dan kita akan mendalami dunia Metaverse. Ya, selain manfaat perubahan finansial, yang kita dapat juga pastinya adalah ilmu pengetahuan tentang Metaverse. Metaverse ini sendiri itu adalah dunia masa depan, yang mana Metaverse ini pertama kali dikenal oleh Facebook, yang mana tujuannya akan membuat semua orang terhubung di dalam suatu dunia di dalam internet, sehingga kita bisa melakukan meeting, transaksi, apapun yang ada di dunia itu bisa diimplementasikan di dalam dunia digital. Kemudian ada juga namanya Trader Club, ya, berdasarkan informasi Trader Club ini itu akan ada akademi tentang trading, karena Lado Oktanikop mempunyai impian untuk membuat trading club, karena dia melihat selama ini, ya, semenjak peluncuran Porses, baik Porses Ethereum, Porses Tron, Porses BUSD, orang-orang berhasil dan mendapatkan uang, tapi ketika mereka mengimplementasikan untuk melakukan trading, malah uang yang didapat dari bisnis ini itu hilang begitu aja, karena mereka membeli cryptocurrency yang tidak mempunyai fundamental. Maka di sini akan ada namanya Trader Club, dan Trader Club ini akan dibangun pastinya ada kelasnya, mungkin ada materi tentang free, yang mana ketika kita mengakses cukup dengan mensinkronisasikan akun kita yang ada di Pors Classic misalnya. Tapi di sisi lain nanti ada namanya VIP Class, yang mana ketika kita ingin masuk di dalam VIP Class Academy Trader Club itu, kita membutuhkan NFT khusus atau mungkin seperti itu, kemudian atau membayar dengan Force Coin seperti itu. Nah, artinya Trader Club ini adalah bagian dari pengembangan untuk pendidikan crypto trading seperti itu. Kemudian ada marketing tool juga ada disiapkan. Jadi setelah peluncuran, Lado Oktanikop akan menyiapkan semua yang kita butuhkan, baik itu marketing plan dalam bahasa Indonesia, kemudian hal-hal lain yang dibutuhkan itu akan disiapkan, baik berupa slide dan yang mendukung untuk pengembangan ini, banner dan lain-lain, alat promosi seperti itu akan dibuat setelah peluncuran. Ya, kemudian ada NFT platform. Jadi nanti juga ada NFT platform. Jadi kalau teman-teman pernah mengenal OpenSea, ya, teman-teman masuk ke dalam OpenSea tersebut, di sana banyak sekali orang menjual karya seni. Bahkan karya seninya macam-macam, tergantung apa yang menarik di situ, teman-teman bisa beli. Tapi untuk membeli karya seni di OpenSea itu harus pakai Ethereum ataupun cryptocurrency Polygon. Seperti itu polanya. Nah, di NFT platform Metaverse ini, penggunaan transaksi yang ada di NFT platform tersebut pastinya menggunakan Forcecoin itu. Forcecoin yang punya Force ini. Jadi bukan pakai Ethereum, bukan pakai Polygon, seperti itu. Jadi ekosistemnya itu dibuat di dalam platform. Nah, di dalam platformnya NFT ini nanti, itu ada NFT yang dibuat oleh orang lain, artinya mitranya Porses, ada juga yang dibuat oleh development, ya, dari timnya Lado. NFT apa contohnya? Misalnya NFT untuk mengakses Metaverse di room tertentu misalnya, maka akan ada di platform NFT ini. Kemudian NFT, ya, produknya NFT juga. Kemudian ada akademinya juga nanti, ada domain khusus. Kalau di porses.io itu ada namanya porses.academy.io, seperti itu, ada akademinya. Artinya di sana ada pembelajaran tentang pemasaran, mindset, teknologi blockchain, tentang produk yang dikembangkan dan lain-lain. Bahkan testimoni orang-orang, kisah orang sukses, semuanya ada di dalam akademi itu sebagai pembelajaran untuk pemahaman pemasaran bisnis secara keseluruhan. Nah, di dalam pengembangan Pors ekosistem, ya, dasar-dasarnya itu adalah awalnya adalah matrix system, kemudian BOS matrix itu adalah sistem pemasarannya, ya.
sistem pemasarannya, kemudian produknya itu ekosistemnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya sebagai rincian, Metaforce didirikan oleh Lado Oktanikov, pendiri asli Forces, yang menemukan matriks sistem. Metaforce ekosistem itu peningkatan dan perluasan penuh dari matriks sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara tentang matriks sebelumnya, kita hanya memasarkan alat bisnis berupa level program, yang mana proses BSD itu tidak ada koinnya atau kriptonya, tidak ada staking program, tidak ada NFT, tidak ada metaverse, trader club nggak ada, auto upgrade-nya belum dibuat, kemudian di situ ada freeze-nya, nggak ada game. Nah, tapi kalau di Metaforce ekosistem itu poin-poin ini ada, ya. Kalau di Forces BSD itu hanya ini aja, X3, X4, ya pada prinsipnya hanya matrik seperti itu. Nah, jadi teman-teman pada saat peluncuran pertama kali itu adalah X3 dan X4 combine, yang dinamakan di dalam Force ekosistem ini Force Classic. Kemudian nanti ada Boss Classic, ya. Itu adalah matrik juga, matrik yang kedua sebagai sistem pemasarannya, dan ini dibagi dua. Nanti akan kita jelaskan secara bertahap. Kita sekarang ini fokusnya di sini, di Force Classic, ya. Oke. Nah, kapan peluncuran? Pra-peluncuran program Force Classic itu dijadwalkan berlangsung pada pertengahan bulan Juni 2022, tanggal 14 Juni. Itu pra-peluncurannya di tanggal itu. Kemudian sedangkan Force Board atau yang Pro, karena Force Board ini, Force Boss matrik ini itu terbagi dua, Pro dan Basic. Program akan menyusul beberapa minggu setelah peluncuran Force Classic. Jadi setelah Force Classic ini ada lagi peluncuran Boss matriknya. Seperti itu step by step-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang berapa biaya untuk mengikuti program terdekat Force Classic. Jadi kita fokus di Force Classic. Untuk biayanya itu ada diskon. Level 1-nya itu 5 BSD, alokasi BSC-nya 0,05 BSC, IDR-nya yang dibutuhkan itu adalah 110.000 estimasinya. 110.000 ini diambil dari mana? Kursnya itu diambil dari harga BSD 15.000, kurs BSC 7.000. Artinya kemungkinan lebih kecil dari ini, karena ini kita ambil datanya harga tertingginya, ya, untuk antisipasi kekurangan atau kekurangan dari rupiah yang dibutuhkan. Untuk level 2-nya itu 185.000, level 3-nya 335.000, level 4-nya 635.000. Ya, setelah peluncuran pre-startnya diskonnya habis, maka harganya itu meningkat menjadi 2 kali lipat. Level 1-nya menjadi 220.000, level 2-nya 370.000. Ya, nanti ini sudah saya share sebenarnya untuk panduan, tapi teman-teman mungkin bisa membuat estimasi lain. Tapi ini diambil dari harga tertinggi 6 bulan terakhir. Kenapa ini dibuat harganya lebih tinggi? Karena pada prinsipnya bisnis Force ekosistem ini, teman-teman membeli BSD, membeli BSC itu sebenarnya harus melakukan sendiri, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada teman-teman atau mungkin tim leadernya ingin membantu untuk kelancaran dalam pengembangan bisnis. Biasanya mereka menyiapkan, mereka bersedia membeli saldo BUSD, BSC di toko kripto. Nah, perlu diingat di dalam pembelian itu sendiri, itu pastinya ada risiko yang mereka tanggung. Jadi ketika kita membutuhkan BUSD dan kita meminta bantuan kepada si A misalnya, si A itu mempunyai risiko di dalam transaksi. Pertama, ya, risiko salah transfer itu ada terjadi. Artinya ketika salah transfer murni itu adalah kesalahan dia. Kemudian mungkin waktu terbuang, ya. Mungkin dia melakukan itu dan itu akhirnya waktunya terbuang untuk proses itu. Kemudian ada namanya biaya transfer antar bank. Belum lagi biaya gas fee-nya.
Dan perlu diketahui ketika teman-teman melakukan transaksi pembelian BUSD di toko kripto, hanya membeli 5 BUSD itu nggak bisa. Karena ada minimum transaksi di situ, minimal 10 BUSD, kadang lebih seperti itu. Begitu juga BSC, ketika teman-teman ingin membeli hanya 0,05 di toko kripto itu nggak bisa, karena ada minimum transaksi. Artinya ketika kita meminta bantuan kepada upline, kepada orang yang bersedia melakukan, itu sangat disyukuri dan berterima kasihlah. Nah, makanya dengan itu kita udah antisipasi mengambil dari harga tertinggi, ditakutkan yang tadinya membantu malah rugi karena kurang, terpotong biaya perbankan, kemudian gas fee, belum resiko waktu terbuangnya mereka seperti itu. Nah, adapun kalau kelebihannya terlalu banyak, biasanya tim leader juga akan mengembalikan atau melebihkan saldo BUSD atau BSC yang ditransfer. Itu yang harus diketahui untuk power tip. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengikuti PORS. Di sini ada dua bagian yang perlu saya jelaskan. Pertama, mitra proses BUSD. Mitra proses BUSD ini langkahnya pastinya udah cukup simpel dan pastinya sudah memahami transaksi di dApp browsing atau desentralisasi aplikasi. Ketika kita adalah mitra proses BUSD, pastinya kita sudah mempunyai wallet. Tinggal diisi saldo sesuai dengan harga level yang dibutuhkan dan sedikit BSC untuk biaya gas fee-nya. Siapkan itu aja. Kemudian setelah peluncuran nanti, minta link referralnya ke upline proses-nya. Ya, karena rata-rata upline proses teman-teman itu sendiri mengikuti PORS klasik ini. Ya, karena dia paham bahwa proyek ini pengembangan dari Lado Octanicop dan terbukti Lado Octanicop ini mengembangkan proyek Matrix 2 tahun lebih dan berhasil dan tidak menemukan masalah apapun. Ya, tidak ada masalah. Yang ada itu biasanya masalah individu, ya. Masalah individu. Yang kita bicarakan tentang masalah yang ada di dalam sistemnya. Transparansinya terbukti, ya bisa dipercayai, kemudian desentralisasi penuhnya memang tidak ditemukan yang namanya pengumpulan dana, tidak ditemukan hidden script di dalam algoritma coding programnya. Jadi kalau biasanya matrix system itu mereka jalankan di smart contract, ada orang yang pintar mengerti program, biasanya ada ditemukan potensi menguntungkan development. Misalnya setelah melewati 4 siklus, ya masuk ke siklus kelima, maka semua bonus akan dialirkan ke development, misalnya seperti itu. Ya, akhirnya akan ketahuan juga. Nah, di proses sudah 2 tahun tidak ditemukan kesalahan fatal atau tidak ditemukan sama sekali kecurangan di dalam coding programnya. Dan transparansinya itu real, artinya kalau 1 kali 24 jamnya 1000, itu kalau kita cek di coding program smart kontraknya, ya memang itu, bukan manipulasi seperti itu. Kalau seandainya dilakukan manipulasi, orang pintar, karena ini adalah proyeknya dunia, pasti ada yang mengerti dan akhirnya tersebar, nama baik proses pastinya tercemar dan Lado Octanicop pun tidak akan dipercayai orang lagi. Nah, jadi teman-teman, ya pertama minta link referralnya ke upline proses, kemudian salin link referralnya, tempelkan ke dApp browsing wallet, lalu ikutin langkah prosesnya. Seperti itu, simpel. Nah, bagaimana dengan mitra baru belum bergabung di proses? Yang harus dilakukan pertama install wallet. Ya, Trust Wallet atau TronLink atau MetaMask untuk VC diinstal, decrypt walletnya, kemudian diisi saldonya sesuai harga level BSC untuk dan GSP. Kemudian minta link referral ke upline proses atau upline yang memperkenalkan PORS ini. Salin, tempelkan ke dApp browsing wallet, lalu ikutin langkah prosesnya. Nah, jadi seperti itu untuk mitra baru, tinggal ada penambahan install wallet, create wallet, ya. Nah, itu adalah materi khusus untuk PORS klasik dan penjelasan singkat tentang PORS MetaPORS ekosistem. Di sini Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan proses PORS ekosistem secara umum di Indonesia. Ya, jadi teman-teman untuk mengakses informasi di Indonesia, teman-teman bisa mengakses YouTube channel kita.
Dan materi yang ada di YouTube channel itu bisa teman-teman download dan dimasukkan ke channel masing-masing. Kita mengizinkan untuk itu, dan harapannya sumbernya disebutkan untuk menghindari blog dari YouTube. Jadi di description-nya itu dibuat sumbernya dari Power Team Indonesia misalnya. Cukup seperti itu. Itu adalah akademi yang ada di YouTube, artinya teman-teman ketika mengambil video orang, itu teman-teman harus mencantumkan sumbernya untuk menghindari klaim atau blok akun YouTube masing-masing. Kemudian teman-teman juga bisa mengakses Forces Indonesia ya di grup. Kita ada Penspek, ada grup. Kemudian kita juga sudah tersebar tim leader Power Team di seluruh Indonesia untuk Forces dan Force. Kemudian ada Telegram group juga, yang mana semua yang kita pegang atau yang mana kita punya itu sudah mempunyai tingkat anggota yang cukup banyak. Jadi di sana biasanya kita melakukan postingan, baik itu properti untuk promosi, dan itu bisa teman-teman ambil dan lakukan promosi untuk alat promosi, dan kita bebaskan untuk itu untuk Power Team Indonesia. Dan harapannya logo Power Team tetap ada. Dan satu hal yang perlu diketahui bahwa ada beberapa laporan teman-teman di luaran sana memanfaatkan momentum peluncuran Force Ecosystem mengatasnamakan Power Team, tapi mereka sendiri tidak ada verifikasi sama kita. Jadi artinya mereka memanfaatkan nama besar Power Team untuk peluncuran Force Ecosystem. Kita nggak tahu tujuannya apa, tapi pada prinsipnya itu disosialisasikan, artinya harus tervalidasi. Dan kita juga ring 1 kita tetap berada di Power Team, pastinya kita akan luncurkan formula di peluncuran Force Matrix nanti, dan harapannya semua Power Team bisa bekerja sama untuk pemahaman tentang proyek ini. Karena proyek ini kita akan melakukan perluasan, bukan berbicara tentang Matrix lagi, kita ke depannya sudah banyak bercerita tentang metaverse, tentang cryptocurrency, tentang trading, tentang NFT, ya hal-hal baru, yang mana hal-hal baru itu adalah tren yang akan terus ada di dunia. Jadi teman-teman bayangkan dari Menteri BUMN juga menyarankan untuk orang-orang Indonesia mulai memahami apa itu blockchain, apa itu metaverse, apa itu NFT. Artinya bisnis ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan di abad ini. Oke, itu aja materinya. Setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab, dan harapannya teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan, dan teman-teman juga bisa melakukan pendapat ya, atau mungkin saran atau strategi atau motivasi atau apapun itu bisa. Nah, di sini saya rasa cukup untuk materi malam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat sebagai awal dari peluncuran Force Ecosystem. Dan di sini Bang Haris mungkin belum ready ya. Oh, udah. Sudah Bang Kensi. Oh, cepat banget. Itu kecepatan berapa tadi itu? Kecepatan 2.500 km. Ini tadi sudah sampai rumah sengaja. Kalau kemarin tuh masih jauh, ini tadi bypass nih. Alhamdulillah selamat sudah mandi, sudah pakai seragam. Terima kasih. Ya, jadi tadi saya di awal menyampaikan materi itu yang bergabung sekitar 38 orang. Artinya setengah dari yang hadir malam ini tidak mendapatkan informasi lengkap. Ya, jadi nanti teman-teman bisa mengakses kembali video dari awal, karena untuk mendapatkan informasi yang sempurna itu harus melihat materi dari awal. Jadi nggak bisa setengah-setengah. Ya, dari awal di channel YouTube yang sudah saya bagikan. Oke, terima kasih Bang Kensi atas presentasi Force. Ya, kita sudah menyampaikan Force Classic dan ekosistemnya mungkin hampir 1 bulan terakhir ini ya. Jadi pelan-pelan bagi Bapak Ibu sekalian yang belum paham, pelan-pelan akan paham bedanya Forces dan Force. Kita melakukan peningkatan, ekspansi
sinkronisasi ke komunitas, ke teknologi yang lebih luas. Tidak hanya jualan metrik dapat BUSD, tapi kita juga mau mendapatkan manfaat dari koin, dari NFT, dari Traders Club, dari staking, yang semua itu dalam teknologi sekarang namanya Metaverse. Jadi artinya kita menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti perkembangan teknologi blockchain yang tidak hanya sekedar metrik X3, X4, triple X dan X Gold, tetapi lebih luas lagi. Oke, buat yang tadi bertanya di kolom chat mungkin bisa ditulis ulang supaya saya bisa membaca, tapi kalau yang lainnya bisa nggak keluar, biasanya masih bisa terbaca. Oke, saya izinkan saya untuk menyetel video dulu untuk penyegaran, dan kita bisa menyiapkan persiapan yang lainnya dulu. Oh, ini kok full screen ini? Oh, salah. Bentar, settingannya masih full screen. Saya ganti dulu share screen-nya. Bentar ya. Oke. I urgently need a lot of money. Need so much money. I can't even imagine where it is possible quickly to earn so much. Dong. Kayak anu ya, kayak beduk ya. Oke, sekarang video selanjutnya yaitu video editan saya. Video iseng. Jangan dibully ya. Ada suara kilat petir hujan badai. Oke, sudah pada beli rokok atau sudah nambahin kopinya? Nah, ya. Biar gayeng. Gayeng itu apa sih? Gayeng itu biar asik. Oke, Bapak Ibu sekalian yang masih menyimak acara Zoom malam hari ini, terima kasih, dan kalau bisa malah diajak temennya, karena masih ada 12 kursi. Jangan disia-siakan nih 12 kursi kosong. 18, Mas. Oh, iya 18. Durung mangan nih, biasa. 100 kurangi 82, 18. Oke, Pak Abu matur nuwun revisinya. Baik.
Saya akan menjawab pertanyaan yang kebaca di saya. Ini yang kebaca ya. Ini